Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu konvensional morality. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Yeremia 12 ayat yang pertama sampai yang kedua. Engkau memang benar ya Tuhan, bila mana aku berbantah dengan Engkau. Tetapi aku mau berbicara dengan Engkau tentang keadilan. Mengapakah mujur hidup orang-orang fasik, sentosa semua orang yang berlaku tidak setia? Engkau membuat mereka tumbuh, dan mereka pun juga berakar. Mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah juga. Memang selalu Engkau di mulut mereka, tetapi jauh dari hati mereka. Jika kita memperhatikan keluhan Nabi Yeremia tadi dan membandingkannya dengan keluhan Asaf, pemimpin puji-pujian di tabernakel Daud yang berkata demikian. Mazmur 73 ayat yang pertama sampai yang ketujuh. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku, sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu, mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok. Hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Dapatkah saudara melihat kesamaan jeritan kedua hamba-hamba Tuhan itu? Keduanya sama-sama mempertanyakan di hadapan Tuhan dengan satu pertanyaan yang sama. Kenapa hal buruk terjadi bagi orang benar? Atau sebaliknya, kenapa hal baik terjadi bagi orang fasik? Bukankah itu dasar pertanyaan mereka? Sebab pertanyaan tersebut keluar dari hati dan pikiran yang manusia pegang dan percayai selama ini, yaitu hanya perkara baik yang akan terjadi bagi orang benar. Pernyataan konvensional morality ini dipercayai bulat-bulat sampai kita membatasi kerja Roh Kudus, sehingga mata rohani kita dibutakan ketika sebagai orang benar. Kita harus mengalami hal-hal yang kurang baik atau tidak menyenangkan, seperti kehancuran usaha, ditipu orang, kena sakit penyakit, atau bahkan kematian orang yang kita kasihi. Di mana Tuhan ketika saya sangat membutuhkan? Bukankah itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering kita lontarkan? Bukankah Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi dalam keadaan yang tidak baik sekalipun, jika kita hidup benar di hadapan-Nya, ingat dan peganglah satu kebenaran ini. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi. Aku tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Aku bersyukur kepadamu. Amin. Jesus loves you, and so do I.